Bun, klarifikasi aja Bun. Biar nggak jadi bola. Iya, biar jadi nggak. Dugaan kasus korupsi Rehana kembali mengemuka usai gaya hidup mewahnya kini menjadi sorotan. Parodi. Ibu dinas di mana sekarang? Saya? Iya. Saya ini sekarang dinas Dinkes. Sekarang ini jangan terlalu banyak berkicau lah teman-teman ini. Ada kades di demo sama masyarakatnya agar mau menjabat lagi, tapi ini mah. Yo, mangsa di people. Welcome back again bersamanya aja dan Mamang. Dua tapi mangkok Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Deskripsinya. Yes. Pejabat. Pejabat. Nggak tahu ada kenikmatan tersendiri kalau kita ngeriak pejabat ya Nyoh. Karena ini nih kemarin belum beres soal Gubernur Lampung. Ini ada yang lagi membagongkan juga soal Kadinkes atau Kepala Dinas Kesehatan Lampung yang katanya dia tuh sudah menjabat 14 tahun. Wow. Dan sering bergaya heron gitu. Gimana? Heron gitu tertangkap kamera. Boleh 14 tahun ya? Aku nggak ngerti sejujurnya, memang nggak ngerti. Mungkin satu yang lebih ngerti tahu gitu. Limitnya tuh berapa tahun sih untuk jadi kepala Dinkes gitu kan. Ini udah 14 tahun beliau dan akibat ulah pamer harta di medsosnya jadi tersorot sama netizen. Dan sesuai dengan amanat yang diberikan KPK kepada netizen, kalau KPK itu bilang kan, tolong netizen bantu pantau-pantau harta-harta yang uwadididu dilaporin dan sekarang katanya mau diusut. Tapi kita akan membahas heronisme people. Kayaknya langsung aja meluncur kali ya. Cus. Ninyo. Yes. Ini hype berita 1 menit lalu, satu hari lalu dari Kompas TV ya. Gaya hidup mewah Kadinkes Lampung disorot warganet ciki-ciki people. Play. Masih soal Provinsi Lampung, saudara. Kali ini Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang bernama Rehana jadi sorotan setelah foto dirinya yang kerap mengenakan barang-barang mewah beredar di media sosial. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana, dalam kesehariannya dikenal kerap menggunakan barang-barang mewah, saudara. Kalungnya. Dan juga seharga puluhan juta rupiah. Menyikapi hal ini, Gubernur Lampung, Arinal Junaidi telah memberikan peringatan kepada Kadinkes Lampung soal gaya hidup mewahnya ini. Ini sebenarnya gimana ya? Itulah suka duka menjadi sama kayak gini. Suka duka menjadi public figure gitu kan. Nggak boleh sembarangan statement. Nggak boleh sembarangan apa ya namanya, mempromosikan produk gitu kan. Ada suka duka. Ini suka duka menjadi pejabat mungkin ya bisa dibilang ya. Ya walaupun itu hasil uang sendiri, tapi karena ada kode etik pejabat mungkin ya kalau ada gitu ya. Iya. Tetap nggak boleh gitu. Kepala Dinas Kesehatan di mana warga masyarakatnya untuk mendapatkan kesehatan aja kayak masih susah. Tapi ini head on people. Head on tuh. Nah ini. Ini gubernur ya? Iya, yang katanya nasihatin. Sudah pasti tidak boleh. Nah, tetapi publikasi itu belum tentu dia dalam kerja. Ya, jadi kalau dia sedang kerja menjawab. Nggak tahu aku nggak jelas audionya. Tapi aku salvo sama komen. Iya mana? Dari Mama Laure. Asikat. Salam Dakron. Hashtag jambul menjulang nyata. Jambul menjulang nyata. Salfok style meni apa namanya? Sangat apa namanya? Sangat nyentrik gitu ya untuk ukuran kepala dinas kesehatan gitu ya. Nih ada lagi nextnya. Next. Nih. Karena dia ketahuan pamer hedonisme di medsos gitu kan. Ini Kadinkes Lampungnya ngehindarin wartawan yo. Wow. Kenapa ceki-ceki people? Play. Kenapa? Biasanya kan ngehindar. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Rehana kini tengah menjadi sorotan publik usai postingannya di media sosial yang dinilai kerap memamerkan harta kekayaan. Berbagai barang mewah mulai dari tas dengan merek ternama dan bernilai fantastis serta sejumlah aksesoris yang kerap dipakainya ini mendapat banyak komentar dari warganet. Namun saat dikonfirmasi langsung, Rehana enggan berkomentar dan lebih memilih meninggalkan para awak media.
Sedikit aja Bun, Varian baru. Bun klarifikasi aja Bun. Kan sudah masuk Biar nggak jadi bola liar. Biar jadi nggak bola liar Bun. Ya Bun, sedikit aja Bun. Kalau ini Bun. Atensi kita gimana, Bun? Bun, sedikit aja Bun. Bun. Ya elah. Terkait gaya pamer harta di media sosial yang dilakukan seorang aparatur sipil negara Nah, semoga ini, lebih jelas yang Gubernur ininya, Lampung Bro. Ahmad Junaidi pun memberi teguran dan meminta hal tersebut Gimana tak tegurannya diulangi kembali. sebenarnya? Selain itu, Arinal juga menegaskan bagi seluruh ASN di lingkup Pemprov Lampung untuk tidak melakukan hal serupa. Romafia Idam, Kompas TV, Lampung. Nggak boleh pamer lah istilahnya ya. Iya, nggak boleh pamer kata gubernurnya, bukan karena apa-apa gitu, karena Karena netizen sekarang pinter-pinter. jadi nggak boleh pamernya bukan karena takut nggak enak kode etik, apalagi takut ketahuan apa gimana kali ya. Tasnya tas kayak gimana nanti kita akan bedah, tapi kita sekarang ke nextnya. Next. Ninyo, nasibnya kayak gimana nih ya pasca KPK turun tangan. Jadi katanya KPK sudah turun tangan nih, gokil. Ceki people. Play. Kadinkes Lampung Reihana memiliki gaya hidup penuh kemewahan kini sedang viral dan menjadi sorotan publik. Berita terbaru kabar tersebut telah sampai pada tahap KPK ikut memberikan reaksi dengan mempelajari harta kekayaan dari Reihana. Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Tapi Pahala enggan membeberkan lebih lanjut perihal apa yang sedang dipelajari KPK terkait gaya hidup mewah Kadinkes Lampung tersebut. Lantas bagaimanakah nasib Reihana setelah KPK turun tangan? Belum ada kepastian apakah Reihana akan diperiksa terkait gaya hidup mewahnya tersebut. Apakah nantinya Reihana juga akan bernasib sama seperti pejabat lainnya yang berujung pada pemeriksaan di KPK? Apakah akan bertemu dengan Bapak Bupati yang menggade kantornya atau dengan Wali Kota Bandung gitu kan, atau ya siapapun itu yang pernah masuk pakai baju rompi oranye di KPK gitu. Tapi Nyo, aku jadi agak pesimis kalau ini bakal keusut karena ada berita yang berbunyi demikian meluncur. Cus. Nyo, Ya. katanya nih ada akun yang bikin caption ternyata pemain lama katanya tuh. Sepertinya kebal hukum sampai bikin muka tebal. Apa gimana ceki people? Play. Dugaan kasus korupsi Reihana kembali mengemuka usai gaya hidup mewahnya kini menjadi sorotan. Karena itu juga kini sejumlah kehidupan pribadinya pun ikut dikulik. Diketahui jika Reihana sudah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selama 14 tahun. Sejumlah kasus korupsi pun pernah menjerat namanya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pengadaan bus dan ambulans. Pada tahun 2013, kebijakan Reihana dalam pengadaan bus rumah sakit keliling dan bus lain serta mobil ambulans membuat dia sempat terseret. Pengadaan alkes. Reihana juga pernah terseret dugaan tindak pidana korupsi pengadaan peralatan kesehatan atau alkes puskesmas perawatan program pembinaan di Dinas Provinsi Lampung senilai 13,5 miliar rupiah pada bulan Februari tahun 2016. Pengadaan MPASI. Pada tahun 2017, Direktur Sentral Investigasi Korupsi Akuntabilitas dan HAM melaporkan Reihana ke Kejati Lampung. Laporan ini terkait pengadaan MPASI untuk anak balita dan gizi buruk dari Dinkes yang diduga tidak tepat sasaran. Padahal alokasi dana yang dianggarkan mencapai 35,9 miliar rupiah. Sementara untuk mendistribusikannya menghabiskan dana sebesar 1,3 miliar rupiah. Belakangan kasus ini pun menguap dan tidak ada kelanjutan. Pemalsuan angka kematian COVID-19. Selain SIKKHAM, Koalisi Gerakan Rakyat Menggugat juga pernah mempermasalahkan dugaan pemalsuan jumlah angka kematian COVID-19 di Lampung pada tahun 2021. Mereka menuding Kepala Dinkes Lampung Reihana sebagai biang keladinya. Dari data mereka terungkap perbedaan mencolok data kasus kematian harian akibat COVID-19 di Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Misalnya, data nasional per 27 Juli 2021 menyebutkan angka kematian COVID-19 di Lampung sebanyak 255 kasus. Namun per tanggal yang sama, Dinkes Provinsi Lampung melaporkan 52 kasus kematian saja. Dana hibah KONI. Reihana juga terseret dalam kasus dana hibah KONI yang saat ini masih bergulir di Kejati. Reihana sebagai Ketua Cabang Olahraga Senam dipanggil penyidik Kejati karena dugaan penyalahgunaan dana hibah KONI tahun anggaran
2020. 5 loh. 5. 5 yang menyeret. Udah bukan masih pengawas lagi, sudah nyeret. Iya. Nggak tembus, Sampai tekbal. sekarang masih ya. Strong, masih menjabat sampai 14 tahun. Jadi inilah Nyo yang aku bilang. Sepertinya memang pesimis gitu. Tapi mungkin kalau sekarang kan udah sampai ke telinga Pak Mahfud nih gitu kan. Semoga lah ya. Siapa tahu kejadian bisa kena, dan kalaupun misalnya akhirnya terjerat juga, respect buat Bima. Yang siapa sangka siapa duga. Berasa kayak efek domino. Iya, sama kayak Mario Dandi ya. Yes, nyentil sedikit dak, makin gede ke belakang. Tapi kayak gimana sih Nyo, tas-tas hedonismenya segala macam, kayaknya kalau nggak salah tadi aku lihat ada yang bedah gitu. Oke. Kayak harganya gitu. Biar nggak penasaran ya, ceki-ceki people luncur. Cus. Nih Nyo, ada sedikit dari VT ini nih Nyo. Nih dari curut kantor. Yes. Ceki-ceki people audionya nggak bisa karena lagu. Iya, nanti aku joget ya. Play. Nih. Set 42 juta tuh. Louis Vuitton 42 juta. Ini nih. Ini ada Louis Vuitton 36 juta. Ini nih. Ini nggak tahu apa namanya. Ini tas Dior. nih. Ini nggak Dior. ngerti aku, Dior ya. Iya. Ini Dior juga kayaknya. ini bahkan Gila. ada kontennya yang viral, konten ibu ini waktu ditanya ibu kerja di mana gitu doang gitu kan, dia bikin sendiri gitu, cuman waktu ditanya itu ada pose-pose yang sepertinya ini flexing gitu. Tunggu bentar. Apanya? Aku karena ada foto terakhir tolong katanya. Aku penasaran foto terakhir Yang kenapa mana, sih yang emang? Yang ini. Heeh. Gini. Oh salah. Maksudnya mungkin begini Bu, bukan begini. Ini kenapa jari ibu susuban ditunjukin telunjuknya gitu kan? Metal, ya Allah metal kecil. Ya Allah metal kecil itu. Oh iya bener. Ini metal kecil. Ini metal sedang. Metal gede gimana? Gimana? Metal. Oh gitu. Tolonglah Bu, nggak usah metal-metal. Ibu begini aja. Ibu begini aja. Udah kayak apa namanya foto-foto Bapak-bapak MLM. ya. Udah tolonglah ya, nggak usah metal-metal gagayaan. Next ya Nyo. Nah ini dari Detik nih, kita lihat apa nih? Apa tuh? Ceki-ceki people. Play. Gaya mewah kepala dinkes yang Lampung, tenteng tas seharga 100. Oh ini nih. Gils, 163 gils. juta. Huhaihu. Oke, gaya mewah kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana Ela saat menenteng sebuah tas mewah berharga ratusan juta rupiah itu diunggah di Twitter dan langsung ramai jadi perbincangan. Gila. Style juga aku nggak ngerti sampai di ini kan diparodiin. Kenapa maksudnya begini gitu kan? Ini harga second dari tas yang dikenakan Secondnya 200 juta. Aduh. Itu kalau beli second. Kalau beli baru ya pakai dana. 200 juta ini apa coba, nggak ngerti begini-begini nih gitu kan. Kembali ke Lampung, pejabat silih berganti, ada yang pensiun, ada yang ketangkep KPK. Tapi Reihana kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tetap bertahan hampir 14 tahun tak tergantikan. Mana harga second tas Hermes bikin Birkinnya yang hampir 200 juta, belum baju LV-nya ya, Louis Vuitton. Gila. Nih ini nih. Gila. Gokil. Ini lagi ketemu sama siapa aku nggak ngerti. Anaknya apa bukan? Nggak ngerti. Setelah ditelusuri rupanya tas mewah disebut Hermes Birkin ya, kayak yang branded dengan sekitar 163 juta gitu kan. Terlihat pula beberapa fotonya dengan tas mewah, katanya seperti Dior, Louis Vuitton gitu. Itu duit semua loh. Gila. Duit semua. Satu tasnya bisa buat bikin modal usaha UMKM. Tolonglah. Itu cuma buat naruh apa? Dompet, HP. Lebih ke buat dipamer kayak yang ini nih muncul. Cus. Nih, kepala dinkes di kampung. Ceki-ceki people. Play. Ini parodi ya? Oh, ini parodi. Parodi. Ibu dinas di mana sekarang? Saya? Iya. Saya ini sekarang dinas dinkes di kampung. Ya. Emang kenapa? Kok nanya-nanya sekarang kerjaan saya? Saya dinkes, kepala dinkes saya ini. Kenapa teh? Heboh banget.
Emang ada yang melarang saya berpenampilan heboh ini? Oh, tidak ada. Ada undang-undangnya yang melarang saya? Kan enggak. Ya suka-suka saya lah. Saya mau dandan seperti apa? Duit saya? Itu kamu sibuk sih? Ya udah, saya mau pergi. Bener sih, duit saya gitu kan. Ini kan memparodikan, bukan ibu ini ya, bukan ya, ini Iya. memparodikan ya. Tapi kan duit sayanya berasal dari orangnya gitu. Nggak cuma ini parodinya meluncur lagi. Cus. Nih, ini aslinya nih. Rehanna, Kepala Dinas Kesehatan Lampung. Ciki people. Play. Oke sahabat sehat, selamat berbuka puasa. Semakin lama jabatan semakin tinggi bentuk jilbabnya. Jadi ini kan 14 tahun. Nanti kalau 20 tahun semakin tinggi, 32 tahun semakin tinggi gitu. Bisa ngalahkan atap rumah. Oke sahabat sehat, selamat berbuka puasa. Udah mirip belum? Tapi tren bagus loh jilbab ini. Lebaran pakai gini aja. Kita pakai peci ya kan? Iya, kayaknya ditumpuk lagi. Sampai-sampai ada konten yang bikin katanya ini bisa jadi tren baru buat Lebaran tahun ini gitu. Meluncur. Cus. Ini Nyo. Ini kayaknya lagunya aman, gak kena klaim kayaknya Maya. Gaya hijab buat Lebaran nanti. Tuh. Anjir lah. Anjir. Cincinnya gede banget ya. Gede banget itu anjir. Aduh Tuhan. Mau lagi? Oh lah. Nih Nyo, Mama punya stok 2 lagi. Ini yang Oke. kedua, satu lagi ada nanti. Ceki people. Play. Gini dong tangannya. Jadi tren sumpah, karena nyentrik, jujuran nyentrik gitu. Ada lagi satu lagi nih meluncur. Cus. Nih, tren hijab 2023 ceki people. Play. Oh, pop mie enggak tuh? Sponsor anjir. Aduh. Gokil. Ada hiburan juga buat warga masyarakat netizen plus 62 ya gitu kan. At least di samping harus riweuh pusing ngikutin kasus korupsinya, ada yang bisa dijadiin parodi buat bikin konten kreatornya pada FYP gitu dengan ngikutin gitu kan, lucu-lucuan gitu ya. Sama buat ibu-ibu yang suaminya punya peci banyak bisa dimanfaatkan tuh buat bikin atas. konten lumayan FYP ya. Iya. Siapa tahu ada endorsean. Lucu lagi Nyo. Cus. Ini ada video yang katanya habis perawatan atau kayak gimana, Mama nggak ngerti. Bunda Kadis Kesehatan Lampung senang banget katanya, Maya. Ceki people. Play. Sayang banget sama Bunda, sehat selalu ya Bunda. Iya, sama-sama sehat ya. Senang ya Bunda. Pokoknya, aduh senang banget di sini. Pokoknya home sweet home deh, kayak di rumah sendiri. Aduh, pokoknya baik banget deh. Sayang Gila banget. tuh kalungnya. Ini perawatan pakai budget apa? Budget siapa gitu kan? Hei, kesehatan rakyat Anda, daerah Anda, apakah sudah terjamin semuanya gitu? Tolonglah. Tolong, pusing anjir. Next Nyo. Nyo. Yes. Ini soal pejabat lagi nih. Baru 11 jam yang lalu ya diposting sama Badai. Badas. Viral or official. Iya, aku nggak tahu ini video lama apa video beneran. Maksudnya video baru gitu kan. Ada captionnya, Bupati Lebak Banten mengamuk kepada wartawan saat menanyakan sengketa tanah. Katanya ada tambahan lagi kepala daerah zaman now. Ceki people. Play. Sekarang ini jangan terlalu banyak berkicau lah teman-teman ini. Video Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya memarahi jurnalis ini terjadi saat sejumlah jurnalis mewawancarai pihak Balai Besar Wilayah Sungai Ciujung yang berkunjung ke Pemda Lebak, Banten. Udah kan udah dikasih kesempatan, udah. Sekarang ini jangan terlalu banyak berkicau lah teman-teman ini. Jurnalis itu gunanya memfasilitasi. Saat itu sejumlah jurnalis menanyakan terkait belum tuntasnya penyelesaian sengketa lahan milik warga yang terdampak pembangunan bendungan. Senyumnya udah gak enak nih. Namun tiba-tiba Iti muncul dan melarang jurnalis bertanya terlalu banyak dengan nada yang tinggi. Iti juga mengatakan jurnalis hanya boleh menanyakan progres pembangunan bendungan yang rencananya akan diresmikan akhir tahun ini. Sampai masyarakat Lebak sendiri menghambat pembangunan itu. Itu udah. Video berdurasi 52 detik ini akhirnya beredar luas di media sosial dan direspon berbagai tanggapan. Udah Pak, ini kuasa saya di sini, kuasa saya di sini. Tidak sedikit warganet yang menyayangkan sikap Iti Jayabaya yang dinilai arogan
serta menghalang-halangi kerja jurnalistik. Pemerintah Kabupaten Lebak hingga kini belum memberikan tanggapan terkait beredarnya video Bupati Iti Jayabaya yang memarahi jurnalis ini. Sementara sejumlah jurnalis yang kena semprot Bupati juga belum memberi tanggapan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ini aku nggak tahu sejujurnya, video lama video baru, entah aku curiga kayak ini video lama mungkin tahun kemarin gitu kan. Tapi menarik juga jadi keangkat lagi aksi arogansi pejabat yang apa salahnya gitu, tinggal jawab gitu. Iya. Kan wartawan, jurnalis gitu kan menanggapi adanya hal atau kasus-kasus yang naik gitu kan. Ya tugasnya wartawan yang mencari informasi sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya. Makanya wartawan tuh kayak menanyakan segala kemungkinan yang mungkin terjadi akan ditanyakan tuh. Iya. Diberondong gitu. Kalau misalkan begini gimana Bu? Bu kalau misalkan begini gimana gitu kan? Kayak kemarin gitu kan ditanya, Bapak gimana soal katanya intimidasi ke keluarganya Bima? Ya tanya aja sendiri, apa gimana gitu. Sekarang sudah tidak ada harganya teman-teman wartawan apa gimana? Hey gitu. Model-model pejabat yang kayak gini tidak bisa digali informasi, maunya sekarepnya dewe gitu lah ya. Makanya kalau memang mau jadi pejabat harus menjaga omongannya kali ya. Mungkin harus ya. Wajib. Kudu kayaknya mah pusing gitu. Soalnya kalau enggak bisa bakalan jadi kayak gini, bisa diperiksa, hati-hati loh. Nih Nyo, ada lagi Nyo, kades yang didemo sama warganya. Luncur Nyo. Ya. Ada kades di demo sama masyarakatnya agar mau menjabat lagi, tapi ini mah. Lah. Nah ini membuktikan karena kinerja dia bagus mungkin ya. Nih kita lihat kayak gimana nih. Nih demo untuk mundur no, demo untuk maju lagi checklist nih. King of apa tuh tadi tulisannya? Mohon mencalonkan gitu, permohonan mencalonkan. Kepala Desa Kali Asri. Wah, tanda tangan semua tuh. Ini baru petisi. Namanya Suara Rakyat. Iya. Ini Suara Rakyat bener. Banyak yang berdatangan masyarakat yang menginginkan untuk rakyat Kali Asri menginginkan kembali Bapak Gagu untuk kembali menjadi calon kepala desa. Gokil ya. Dan beliau pun akhirnya dijemput paksa oleh warga untuk datang ke balai desa. Gila. Dibalik loh. Tuh. Wah gila. Bapak Gagu yang dijemput paksa oleh para pemuda-pemuda Kali Asri untuk datang ke balai desa. Gila. Keharuan datang di sini saat penyambutan beliau. Kok aku merinding? Sama aku juga. Terharu, menangis. Coba kepala desanya potongannya sederhana begini. Tak kuat akan sambutan dari masyarakatnya. Nangis loh dia loh. Masyarakat juga ikut menangis. Ini bukan orang bayaran loh ya. Iya. Maksudnya bukan orang bayaran 10-20 orang, rame loh ini. Rame banget. Para warga juga menangis ya. Akan kepemimpinan Bapak Gagu dan beliau. Terima kasih Bapak atas air mata yang telah engkau teteskan. Air mata kebahagiaan, bukan air mata kesedihan. Ini. Nah. Nanti hasil apa yang saya putuskan, Pak Dinti saya harap tidak usah berbodoh-bodoh lagi, karena saya juga tinggal rumah, tinggal pemberian, tinggal kalau butuh, nanti saya akan kumpulkan Pak Haji semua. Datang di waktu yang tidak lama, waktu kita ini. Sederhana, nggak ada begini-begini, harus dikawal, harus dihormatin. Nah, kalau menurut dengan kurang nyambung untuk periode selanjutnya.
Gila. Merdeka! Merdeka! Kadingan ya guru mengkon ngono kok angel rame Mas. Sudah bro. Sudah bro. Itu airnya tumpah. Biar tenang, kondisikan dulu. Kondisikan dulu. Airnya tumpah. Kondisikan ya, oke. Kita semuanya bahagia di sini. Tapi biarkan beliaunya Mas, tanda tangan dulu. Ya. Menenangkan diri ya, tanda tangan. Surat Apa tidak pernyataan. mau mengambil gajinya sebagai Nggak kades mau. dan memberikan gajinya untuk apa? Untuk apa gitu. Saya melihat itu Pak mau wawancarai Pak Binsa dulu ya. Saya melihat dari kejauhan, kenapa Bapak kok bisa meneteskan air mata? Baru aja. Ini babisannya Kaliasri, Pak. Kita doa bersama, harapan kita yang kita dapat ini sudah terjawab. Pak Gagung bukanlah siapa-siapa. Pak Gagung adalah figur terbaik anak Kaliasri. PR kita bukan cuma sampai di sini. Kita kawal Pak Gagung sampai hari pelantikan. Coba nggak perlu kampanye gitu kan. Ini ada komenan yang menjelaskan nih dari Ainun Rizal. Ini satu kecamatan sama saya, kecamatan Kalipare tapi beda desa. Emang beliau ini prospek kerjanya bener-bener patut diacungi jempol, jujur, amanah, bijaksana. Desanya maju semenjak masa jabatan beliau. Salah satunya bisa merubah rawa-rawa terbengkalai jadi tempat wisata yang namanya Bedengan. Bisa di-search di Google Maps. Bedengan Kaliasri, terharu iso masuk lambe turah beritane. Penasaran aku. Iya dong. Meluncur. Cus. Ninyo. Yes. Oh iya, Taman Wisata Bedengan. Tuh ini muka bapak yang tadi tuh, kepala desanya ya. Peresmian Wisata Bedengan oleh Bupati Malang dan Kades Kaliasri. Gila. Itu tadi satu desanya itu kumpul semua. Udah nggak akan bisa nolak kalau kayak gini mah. Masalahnya mungkin si warganya sudah merasakan kayak gimana pimpinan sebelumnya, terus dipimpin sama dia gitu kan. Terus waktu masa jabatannya habis, warganya tetap kayak pengen lanjut. Nah kalau kayak gini mah mau 14 tahun juga ya nggak apa-apa gitu kan. Kerjanya bener yang minta warganya gitu kan. Betul. Bahkan ini dia akhirnya mau karena di demo warganya kan akhirnya mau menjabat gitu kan. Tapi ini ada caption walaupun tidak ada dialognya ya. Captionnya kan tidak mau mengambil gajinya sebagai kades dan memberikan gajinya untuk siapa nggak kejelas, mungkin kepotong gitu ya. Yang jelas respect banget. Ini keren. Nyonya dari tadi udah nahan nangis tuh tahu gitu. Karena terhura ya. Terhura. Sama yang bikin aku salfok itu ini kan di apa sih? Balai desa kan. Balai desanya mirip di rumahku. Kalau waktu itu memang kita lewat kan. Iya mirip tuh, tapi pas aku lihat sebelahnya beda. Oh beda gitu. Maka pas tadi dibilang di Malang ya? Iya di Malang, Kaliasri katanya kan. Aduh keren. Respect Pak Kades, ini baru pejabat. Anjir pusing. Intermejo aja Nyok. Cus. Nyo. Ya. Ini ada intermejo dari Bapak Kumis, Ceki People. Play. Ini security. Oh. Iya. I love you. Kenapa begitu anjir? Kenapa pakai melet-melet? Gemoy. Ya Allah lehernya 2 lagi, gemoy banget dagunya 2 Bapak gemoy. Tolonglah. Next aja. Next. Nih Nyo. Yes. Binatang kesukaan Nyonyo selain Anabul, Ceki People. Play. Kenapa dorong-dorongan? Kenapa coba? Ini kapibara ya? Kalau dibilang Mas Bro. Hewan Mas Bro katanya. Mas Bro, ini siapa? Jerome dong. Jerome. Oh iya. Ada itu ceritanya di Twitter. Next aja. Next. Kucing apa ini coba Nyo? Apa itu?
Kucing apa ini? Kucing apa ini? Kayak tikus ya? Iya. Ini bukan editan kan? Filter kayaknya mah. Itu garisnya meleot. Tuh. Mana? Ini garis ini. Nah tuh. Ini. Iya. Bukan emang desainnya begitu? Enggak. Oh. Meleot. Oh tuh. iya ini. Oh gila, kaget masa ada kucing kayak gitu. Deg-degan Mamang. Filter ini Maya. Filter. Oh tolonglah anjir. Nextnya Nyo. Next. Ini Nyo. Ya. Kucing muka galak. Cek people. Play. Lucu banget. Gemoy banget. Kamu misalkan lagi kesel sama kucing kamu, misalnya kamu kesel sama kucing ini, terus dia diem begitu-begitu, masih kesel ya? Enggak. Hilang langsung ya. Langsung aku. Kenapa Meng gitu ya? Gemes langsung. Aduh. Lucu banget. Itu minta perhatian apa minta apa itu? Gak tahu. Mukanya sedih lagi Nyo. Suaranya juga lagi. Gitu. Mau banget. Mau. Nextnya. Itu belum habis. Oh belum habis. Oh iya bener. Habis. Sekarang kita nextnya. Next. Kalau ini masih lucu nggak? Cek people. Play. Oh astaga. Ditutup. Dibekap. Tolonglah Tuxedo. Ada ototnya gitu pas dia begitu. Tuxedo ini sumpah kucing idola Mamang juga Tuxedo. Tolong. Ulang. Lucu brak banget. gitu nih, brak gitu. Meluncur Nyo, last of the last. Jos. Nyo. Ya. Ini katanya kucing latah. Wow. Kucing mana ada yang latah? Coba cek people. Play. Gatel ya Allah. Temennya datang, bro, kenapa lu bro gitu ya? Mungkin di ayam. Tolonglah, dikagetin kan? Tuh lo sampai kayak gitu. Gatel lah itu, tolonglah. Tolong. Gimana tuh Nyo ininya? Astaga. Udah lah, habis ya? Habis. Lumayan intermezzonya merilekskan tubuh. Yes. Sekarang kita meluncur ke Say Thank To. Super. Thanks. Thanks. Meluncur. Just. Nyo langsung di openingnya biar gak terlalu lama. Nih udah jam 10:30 kita. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Langsung aja yang pertama ada dari Alfia Agatha Vianabi Prilly Queen. Bukalapak dulu lah. Selamat malam Nyomang dan Santuy people, semangat puasanya, sebentar lagi lebaran katanya. Itulah Nyomang kehidupan TKW atau TKI. Nyatanya kehidupan kita tak seindah foto profil. Hampir setiap malam jerit dan tangisan selalu menghiasi malam. Banyak TKW Hongkong yang OS atau overstay, kaburan, disiksa majikan, dilecehin, difitnah, bahkan dipenjara dan dimasukkan RSJ tanpa alasan, katanya Maya. Banyak juga yang digaji di bawah standar, terkadang ditipu oleh orang-orang yang brengsek. Kayak kasus yang lagi rame kemarin. Dan yang paling bikin miris adalah masih banyak omongan gak enak dari orang-orang yang membenci TKW. Kayaknya aku digaji emang lebih gede dari yang lain, tapi tuntutan kerjaku gede, jam tidur berantakan, jam makan gak beraturan, kadang malah gak sempet makan, yang menongkrong harap antri dengan tertib. Iya benar. Orang kalau aku lagi live gitu kan jam 5 gitu baru makan, Kalvia jam 5 sore baru makan. Bener. Emang mantap Kalvia, semangat terus Kalvia. Aku kadang gak habis pikir sama orang-orang yang masih apa ya, ngasih omongan-omongan jelek gitu sama TKW heran itu. Kenapa masalahnya? Iri kali, gitu. iri. Iya tahu, bingung aku mah. Nextnya Understring Music. Permisi Kalvia numpang lewat. Fix Pak Mahmud MD sekarang jadi raja terakhir. Kalau beliau turun kasus pasti beres. Sehat terus buat kita semua. Nextnya dari Dwi Martanto Ape. Hadir Nyomang. Thanks Kak Alfia lapaknya. Nah kan karena Bima didukung nama-nama besar jadi kasusnya close dah. Coba kalau nggak viral, nggak tahu deh nasibnya keluarga Bima katanya. Kasian ya nasib para TKI Indonesia, terutama perempuan yang sering kali dimanfaatin sama oknum penyalur TKI. Udahlah di tempat kerja kadang disiksa, pas pulang ke Indonesia kadang diperas sama oknum yang nggak bertanggung jawab.
Respect buat bosku ya yang perhatian sama TKI. Buat pemerintah tolonglah pakai nada mamang. Uya kuya lo yang turun harusnya pemerintah lo ini gimana? Yang mudik selalu hati-hati di jalan ya, tetap fokus dan pastikan bensin cukup. Istirahat kalau sudah lama di jalan, jangan dipaksakan. Keluarga menunggu di tempat tujuan. Pokoknya sehat selalu buat Nyomang sama Santuy People semua, lope-lope. Rezekinya cukup biar nggak kayak PNS kemarin. Cuaks gitu Amin Maya. ya. Amin. Dia Nextnya dia CRM Awards. Kalvia numpang ya, semangat dan terima kasih Mbak sudah jadi pahlawan devisa negara, udah bantu perekonomian negara, mencari rezeki jauh di negeri orang dan semoga yang terbaik selalu. Amin. Nyomang itu yang react minuman India jenius anjir, kata-katanya kocak ya, nggak habis di mind blowing, nggak kepikiran anjir, ngakak, nggak ada obat, epic, ember letik, plastik. Asli itu bahasa Sunda kan. Tapi pemilihan diksi katanya tuh goks banget, buat yang ngerti Sunda pasti paham. Nextnya dari Yuan, makasih kalapaknya. Iya Nyomang, beberapa bulan kemarin kejadian juga sama istri saya. Niat mau kerja ke Malaysia, kirain resmi, taunya bodong. Taunya bodong di saat istri udah dibawa ke Batam. Disekap setelah 5 hari, aku yakinin istri untuk kabur. Akhirnya kabur jam 3 pagi. Kebetulan mama saudara istri Bupati Sumedang, jadi dibantu ngurusin gitu ya. Kalau telat pulang nggak tahu gimana nasib istri. Maaf Nyomang kepanjangan, cuma ingin berbagi kisah untuk hati-hati memilih agen. Betul. Sehat selalu Nyomang, jangan lupa senyum hari ini. Mantap. Nia Jaugi. Izin Kak Alfia ikutan nimbrung. Suka banget sama pasangan Santuy People Nyonyo Mamang. Suka banget lihat sentuhan-sentuhan kecil Mamang ke Nyonyo. Sukalah pokoknya, langgeng terus pokoknya. Amin. Makasih Kak Alfia, sehat selalu. Cit gitu. Nextnya tukang son hajatan. Cuma tukang son yang udah ganti nama ya. Mang, geling ngereak makanan perindapan ya gitu ya. Untungnya nontonnya malam gitu kan. Tapi seru Mang, nyari intermezzo kayak gitu Mang yang banyak katanya Maya. Nyo pas pembukaan saya tank tuh super tank, hidung Mamang colok pakai jari terus udek-udek Nyo pas plus sentil jakunnya. Sorry Mang, ngajarin Nyo nggak bener. Jangan dong, jangan dong. Nyo mah cayang banget sama aku, cayang gitu. Nextnya dapur Mang Upe. Thanks Kak Alfia lapaknya. Makasih Bang Uya Kuya. Terharu dan bangga atas apa yang sudah Bang Uya lakukan. Buat pemerintah Indo, perlakukanlah para pahlawan devisa negara sebagai pahlawan. Lindungilah mereka agar selamat saat bekerja di negara manapun. Dapat gaji yang layak, pulang dengan selamat. Bebas dari para oknum-oknum berseragam di bandara yang mempersulit jalan pulang para pahlawan devisa. Ini harus benar-benar diperbaiki. Kasus-kasus lama jangan sampai terulang di kemudian hari. Buat Nyomang tetap semangat dan sehat. Masih aja nyiapin konten buat kita para Santuy People. Yes, walaupun mohon maaf agak malam terus gitu ya, tapi kita usahakan semaksimal mungkin. Nextnya disambut sama Misawati NN. Pagi Alfia Agatha, siap tertib Kak? Terima kasih katanya Maya. Mantap Pak Mahfud MD. Pak nyapres lah, saya dukung 1000% katanya Maya. Pak pengacara, Anda udah tahu akan kalah dari awal, tapi mau pansos, tolonglah. Good job Bos Uya. Kita harus memanusiakan manusia. Semangat TKW dan TKI Indonesia. Sedih kalau lihat negara no respon sama pahlawan devisa negara. Katanya pahlawan tapi diberlakukan seperti budak. Heran aku mah anjir sama negara ini gitu kan. Buktinya Indonesia belum bisa. Bukti nyata Indonesia belum bisa memberikan lapangan kerja yang layak untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bisa ya, itu suami lupa sama anak sama istrinya ketinggalan saking kebanyakan. Istrinya doang. Kebanyakan pikiran apa? Hati-hati Pak di jalan, jangan banyak pikiran. Saya selalu Nyomang dan semua Santuy People yang always in Harry. Tuan Nugroho. Malam Mbak Alfia Agatha numpang berkomentar ya di lapaknya. Terima kasih banyak Pak Mahfud MD telah bergerak nih. Saudara Bima mengkritisi daerah asalnya karena dia sayang sama keadaan tempat dia dilahirkan dan dibesarkan. Semangat terus Bima, lindungi keluarga Bima ya Pak Mahfud. Terima kasih untuk Uya Kuya telah berpihak kepada para TKI dan TKW Indonesia saat kita berantas pemberangkatan TKI dan TKW Indonesia secara ilegal. Saatnya ya maksudnya. Masalah ini nyawa loh. Respect buat Mas Uya Kuya, lanjutkan. Iya respect dan miris-mirisnya kenapa bukan negara gitu kan? Kenapa public figure yang independen gitu ibaratnya gitu yang harus turun itu. Untuk para pemudik tetap waspada ya, patuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Selamat mudik. Buat Santuy People juga selamat mudik ya yang mudik ya. Tarajeus buat GAW atau yang itu si pengacara itu ya. Yang bikin gaduh itu Anda dan klien Anda karena tidak mau menerima kritikan dan malah menyerang balik. Pihak lain mah hanya merespon sikap Anda yang terkesan recehan dan culun. Masa udah bikin laporan polisi malah dicabut lagi setelah tahu ada orang-orang besar yang bakal dihadapi.
Kalau Anda bener mah harusnya hadapin aja. Gak usah pakai bilang kisru atau didompleng politik segala. Culun katanya Maya. Putri gitu. Aprilia. Kalvia izin ngeramein ya. Baru kali ini aku nonton Radio Santuy, aku skip. Sumpah Nyomang itu bagian minuman es injek dan es keti aku hue. Tolonglah katanya. Sukses selalu Nyomang, salam untuk Abu. Terima kasih Kakak Alvia, sehat-sehat terus ya di sana. Mohon maaf ya, itu juga sengaja Mamang jebakan buat Nyonyo. Nextnya Vidya Ali. Al, aku selalu tertib Al, yang nggak tertib pemerintah Al. Baru tahu pemerintah lucu-lucu, kebanyakan ilmu sekolah atau jabatannya nyogok ya. Ups. Kalau sekolah bener-bener kayaknya nggak gini deh. Pemerintah kita pasti smart seperti netizen. Ikut gemes mamang aku katanya Maya. Nextnya Andika Pandu. Pada saat Pak Mahfud MD dan Lord Hotman menyuruh Polda Lampung cabut laporan Bima. Yes. GAW pengacara gubernur dan gubernur Lampung nih cuci dulu, jangan ganggu. Ada yang AFK, katanya gua ketangkap KPK, katanya Maya biar enggak ya. Pas gua mau beli es campur ala Perindapan, selain sehat mengandung vitamin dan bagus untuk vitamin DN daging Nusantara, katanya Maya. Kalau minum itu 4 sehat, 5 sempurna, 2 tipes dan asam lambung naik. Itu banyak probiotiknya ya. Probiotik. Karena difermentasi oleh ketek. Nextnya ada dari Kalista Dila. Semangat terus buat Nyomang kontennya. Aku no komen lah, permasalahan kayak gak selesai katanya. Nyomang, aku di rumah punya kucing keturunan Ragdoll, mau gak? Ragdoll tuh kayak gimana? Nanti kita cek ya. Kalau mau nggak, aduh, Abu tuh posesif, nggak mau ada dua gitu, iya. Galak deh, nanti takutnya disiksa sama Abu gitu. Ada dari Tika, numpang lapaknya Kak, soal aku resah banget, makasih banyak Kak. Woi lah Nyomang, aku nonton ini sambil sahur, dari menit awal fine-fine aja, tiba-tiba konten Perindapan makan hampir habis, tapi masih tahan di 2 konten pertama. Tapi pas konten makan ekstra ketek, nasi sahurku langsung keluar semua dari perut. Woi katanya ya, mana jamnya udah mepet imsak, mau nangis katanya Maya. BTW Pak Mahfud the best lah, nggak minat nyalon 2024 Pak gitu. Bapak-bapak yang istrinya ketinggalan pasti nanti muncul kisah misterius tuh. Mistis, rakyat konohan biasa gitu, dikit-dikit sangkutnya ke hal gaib gitu. Memang cepat sembuh ya, udah mau lebaran nih. Yes. Mohon maaf Tika, itu memang sengaja gitu. Gitu. Wendy Prayitno, numpang lapak Kakak, always sendiri Nyomang buat penasehat hukum kena mental ya Babang. Nur Nuharsana. Numpang lapaknya Kak Bima udah jadi duta Lampung, pemimpin kok nggak mau dikritik, presiden aja terima kritik dan saran, kok Anda siapa? Katanya. Saya gubernur. Perindapan mah nggak ada lawan. Aku punya pengalaman di Jogja. Beli jamu yang jualan Simbah udah tua banget sambil nyiri pakai tangan. Terus bikin jamunya dibejek-bejek pakai tangan. Udah kelar terus balik lagi tangannya ke siri yang di mulutnya. Meng oren emah barbar. Aing lagi diem, kaki aing dipipisin, muka diinjak, ngasih makan dicakar, pokoknya nggak ada harga dirinya di mata oren katanya Maya. Nextnya ini yang wah merah lagi. 2 kali THR merah cair dari Cici Baby J. Halo lagi Cici, bingung sama YouTube nih, yang merah error terus, bete deh. YouTube-nya tidak error, Anda yang nge-give-nya kebanyakan makanya dikasih merah. Coba nih yang kalau maksudnya dia mau nge-give yang merah tapi error terus gitu, nggak masuk mungkin. Oh iya gitu iya, kan kayaknya. Coba nih ya kalau masuknya maaf ya Nyomang, cuma segini THR-nya kepotong deh, tapi jangan takut nanti ada lagi kok. Cici mah cuma mau nitip lapangan aja karena maraton Radio Santuy belum kelar nih. Wow, buat Nyonyo cilok sama buat Mamang obat pilek. Lapangan terbuka serbu katanya Maya. Nextnya ada dari Kevin Kristo. Selamat pagi Nyomang dan Santuy People semua yang always in here. Selamat berweekend santuy bagian cuti. Respect for Bima lah, yang pasti backingannya bukan sembarang orang cuy. Ketar-ketir gak tuh. Untuk TKI semoga diberikan semangat dan kekuatan terus berikan yang terbaik bagi negara kita. Semoga juga sisi gelap TKI ini bisa diselesaikan dengan baik sampai akarnya. Nyomang mau kasih tahu juga untuk Santuy People nih, ternyata si rambut merah itu rada tengil dan ngomongan tinggi. Aku dapat info dari orang dalam yang ada di DAD. Dan pun kalau bukan karena kami hidup diatur adat, udah pasti habis si rambut merah itu. Apalagi kebanyakan sebenarnya kesel sama dia, tapi karena kasihan jadi ya semoga ada banyak ngeles. Udah banyak ngeles aja selagi lagi setelah sanksi 6 Mei nanti. Iya penasaran nih sama sanksi 6 Mei. Tadi udah apa namanya, aku ngeliat ada video cuman lagu semua, backsoundnya kenapa harus dilaguin aja. Bisa Nyomang espat untuk kita semua. Fish.
Nextnya. Mayuda Pratama, Assalamualaikum Nyomang Insan to People. Terima kasih lapaknya Kak Kevin CD. Absen aja ya Mang Nyo, sehat selalu semuanya. Hiduy. Numpang nimbrung Kak Kevin Nyomang dari Sinaga Parholong ya. Kemarin lupa kirain udah komen, ternyata ada yang nelpon sebelum selesai nonton katanya. Benar Aidin, maaf izin, mohon maaf lahir dan batin buat Santuy People semuanya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain. Terima kasih sudah menonton. Ya. Lanjut ke seperti biasa. Ya dan. Mama. Dua tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.